adanya kurikulum wajib. Pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Itu mulai tahun 2014. Nah, untuk yang belum kapan atau yang belum karena ada sekolah baratanya itu bagaimana dengan pembinanya, pelatihnya, apa yang akan menjadi keluhan, insya Allah monggo dan warga nanti kita bantu bersama-sama solusinya yang harus bagaimana, insya Allah kami bantu karena juga ada pelatih, pembina yang merangkap dan yang lainnya, tapi insya Allah kami akan datang ke sana. Oke, Kak Mariam, boleh saya ulang? Ini yang saya maksud itu bukan maaf, boleh saya tanya lagi? Ini yang saya maksud itu, kalau pramuka sudah kita laksanakan di sini, pembinaannya ada lengkap, pembina satuannya juga ada, pelatihnya lengkap. Cuman latihan di sekolah itu, maksud saya, ekstra itu apa diperbolehkan atau tidak? Masa pandemi ini kan dari kemarin nggak boleh. Apakah sekarang ini sudah diperbolehkan apa tidak? Masalahnya itu yang jadi masalah itu latihan di sekolah itu apa bisa atau hanya dilakukan secara daring seperti itu. Kalau nanti bisa, saya tidak melakukan hanya di pramuka saja seluruhnya. Makanya tadi saya pengen tanyanya itu ke dinas sebenarnya, ada dinas Pak Roni tadi. Apakah diperbolehkan sekarang ini ekstrakurikuler dilaksanakan di sekolah? Karena selama ini adalah daring, yang dilakukan adalah secara daring. Jadi kalau memang ada ya, kami sangat gembira sekali. Wajib pendidikan kepramukaan. Nah, kalau kita sudah siap. Mohon izin sekedar membantu menjawab. Sebenarnya sudah kita ketahui semuanya bahwasanya kita mulai hari Senin kemarin kan sudah diizinkan untuk PTM 100%. Ya. Namun karena kondisi masih menyesuaikan, masih menyesuaikan. Insya Allah ke depan dalam waktu dekat semua ekstra akan diperbolehkan. Tapi tetap menunggu instruksi dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Nah itu yang kami tunggu. Siap. Kami tunggu itu beritanya itu. Siap. Nah, untuk hari ini kita berupaya untuk mensosialisasikan program dari Warcap ini dalam artian sambil kita menunggu kehadiran semuanya bisa secara normal minimal program-program dari Warcap Kota Surabaya yang tersinergi dengan satuan pendidikan masing-masing bisa terlaksana. Terima kasih, siap. Untuk selanjutnya yang mau ditanyakan, dipersilakan langsung buka mute saja, unmute monggo. Ya, suaranya lemah ya. Iya, kakak-kakak mohon izin, mungkin ada yang dipertanyakan lagi, yang mau bertanya monggo. Sambil nunggu ya. Mungkin karena di sini kami juga Kapus Diklat dari Warcap Kota Surabaya, ada Pak Humas, monggo kakak-kakak. Senyampang ada yang perlu ditanyakan mumpung kita ketemu meskipun dengan daring, monggo kakak-kakak dipersilahkan. Kak Eko, sambil nunggu yang Siap. apa itu bertanya. Alhamdulillah tadi mohon maaf sudah dijawab detail sama Kak Eko, matur nuwun Kak Eko. Kebetulan Kak, selain saya dari sebagai Warcap Ketua Harian, saya juga duduk di Komisi D, juga membidangi tentang pendidikan. Nah, pada saat masa pandemi itu ada banyak permintaan tentang pertemuan tatap muka itu, ada kekhawatiran dan yang lainnya. Di satu sisi sudah banyak dirindukannya, maka saya sangat berterima kasih atas kerjasamanya. Sekarang COVID sudah hampir tidak ada lah, tapi setidaknya tetap progres harus dilakukan. Jadi insya Allah yang disampaikan Kak Eko tadi sudah mewakili dari benak-benak yang ada atau pertanyaan kakak semuanya yang ada. Jadi untuk ini aku kok lagi pikiranku nyabang-nyabang ya.
Jadi mohon maaf. Jadi gitu nggih Kak, nggih insya Allah kami akan melalui Kuaran juga kami akan sampaikan, ini tadi kan bertanya juga kepada Kak Roni nggih. Nanti juga saya sampaikan Kak Roni supaya secara resmi menginfokan kapan kegiatan ekstrakurikuler untuk dilaksanakan. Kalau untuk pembelajaran sudah 100%, tapi bagaimana dengan ekstrakurikuler? Ya. Karena dari Kak Eri sebagai Mabijab kemarin juga ada himbauan atau dari Presiden juga ada himbauan tidak adanya tajil, juga tidak adanya bubet, tidak adanya open house. Lah, bagaimana dengan ekstrakurikuler ini? Nanti akan saya sampaikan pada Kak Saroni untuk kapan resmi bisanya tatap muka dalam ekstrakurikuler kalau memang pertemuan pembelajaran sudah boleh. Monggo ini Kak Eko dari Kak Yulis. Turun sangat. Oh, nggih. Bisa bertanya? Siap, Kak, monggo. Salam pramuka. Salam pramuka. Ya. Terima kasih. Iya, saya Kak Heri ya. Saya Kak Heri, yaitu Ketua Admin Grup WA Pembina Surabaya Utara. Mohon izin untuk Bunda Mariam, apakah boleh saya minta izin mengadakan lomba pramuka tingkat SMP se-Kota Surabaya. Jadi saya ada sekolah swasta yang minta izin saya untuk mengadakan event lomba pramuka. Jadi kami di sini melihat karena pramuka itu wajib, di semua sekolah wajib harusnya lebih banyak lomba. Futsal saja ada lomba, voli saja ada lomba. Kenapa yang wajib ini kok jarang lomba? Nah, saya merintis, mungkin saya selaku ketua grup WA Pembina Surabaya Utara, mungkin yang pertama kali saya menyelenggarakan lomba pramuka tingkat penggalang. Nanti akan saya mengundang Bapak Muji untuk membuka acara ini. Jadi saya hanya menginfokan saja bahwa saya siap mengadakan lomba tingkat SMP negeri dan swasta se-Surabaya dengan aturan 1 regu 4 siswa atau 4 anak. Ngaten Bu Mariam, terima kasih. Salam pramuka. Oke. Monggo dilanjut, mungkin ada yang lain kah? Oke, Kak Heri, kita dulu ya. Istilahnya mohon izin ada rekam dari Pak. Oke, Kak, sing Kak Heri ya. Tunggu dulu ya, Kak. Saya lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu dari Jihadudin. Mohon arahan syarat apa saja yang harus disiapkan untuk nomor gudeg. Gitu nggih, Kak? Oke, nanti segera kami jawab. Tambah satu lagi pertanyaan dari yang resen. Monggo Kak, langsung dibuka. Saya tanya. Oh, Kak. Dipersilakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak? Oke, monggo. Oke. Iya, Kak, monggo Kak, pertanyaannya. Oke, terima kasih. Gini Kak Eko. Di sekolah saya, Gogudepan saya, itu presdiknya hampir 400. Pembinanya hanya 1. Karena pembina itu sudah tidak lagi membina karena keluar. Ini keluarnya bisa, tapi memasukkan pembina lagi, itu kesulitan pada Dinas Pendidikan. Ini mohon bagaimana cara yang cepat agar dari Gogudepan kami bisa segera memasukkan pembina tersebut. Karena syarat-syarat pembina diantaranya ada yang sudah memiliki ijazah, baik KMD maupun KMD seterusnya. Itu Kakak. Jadi peserta didiknya itu hampir 400. Tetapi tidak memiliki pembina, hanya 1 pembina siaga. Mohon bantuannya, karena mau memasukkan tidak bisa di Dapodik. Terima kasih Kakak, hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Kakak, sudah 3 pertanyaan sudah masuk, kami jawab dulu ya Kak. Nanti yang bertanya lagi termin berikutnya. Oke, kepada Kak Mariam atau Kak Solikin yang pertanyaan pertama tadi. Oke, monggo.
Kak Solikin dipersilakan. Geser. Ya. Oke, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin memberikan satu arahan sesuai pertanyaan yang ada di chat. Tolong Kak Eko digeser tuh, Kak Sugeng. Kak Sugeng digeser mulai awal atas. Pertanyaannya, mohon arahan syarat apa saja yang disiapkan untuk mendapatkan nomor gudeg. Ini ada pertanyaan seperti itu, Pak. Kak, di sini artinya ingin mendapatkan nomor gudeg. Di situ berarti mungkin ada kedua kemungkinan. Mungkin nomor gugus depan baru atau ada perbaruan akibat ada merger sekolah. Yang dimaksud apa seperti itu, atau mungkin sebelumnya memang belum punya nomor gugus depan. Kalau seandainya betul-betul belum mempunyai gugus depan resmi, maka perlu mengajukan usulan nomor gugus depan resmi. Adapun prosedur yang harus dilalui, tentunya syaratnya yaitu dalam gugus depan itu harus ada peserta didik satu, ada pembina, kemudian ada pelatihan. Nah, ada pelatihan, harus ada syarat peserta didik. Kalau tidak ada peserta didik, jelas ada gugus depan. Kemudian di gugus depan itu diberi nama gugus depan persiapan dulu, Kak. Jadi sebelum mengajukan gugus depan resmi, di sana ada bentuk namanya gugus depan persiapan. Nah, gugus depan persiapan itu juga membentuk pengurus, ya, melalui musyawarah gugus depan. Siapa saja kepengurusan di Kamabdigus, kemudian kepengurusan di gugus depan. Setelah semua persyaratan ada, termasuk data-data peserta didik, kemudian administrasi gugus depan, sudah ada, baru boleh mengajukan di kuartir cabang, pengajuan gugus depan secara resmi. Saya kira itu aja mudah, Kak. Yang jelas, yang pasti ada peserta didik dan pembina. Gitu-gitu. Kemudian dibentuk susunan pengurus yang ada. Sementara namanya gugus depan persiapan. Oke, saya kira kalau merger tinggal mengajukan registrasi gugus depan. Jadi kalau memang merger ada dua sekolah yang memang sebelumnya ada gugus depan, dan jadikan satu sekolah, harus menggunakan nomor satu gugus depan, monggo mengajukan registrasi gugus depan. Oke, monggo nanti akan dipilih gugus depan mana. Oke, itu persyaratan juga begitu. Bentuk musyawarah gugus depan dulu, kemudian dibentuk susunan pengurus, kemudian pengajuan di WhatsApp. Dan insya Allah dalam bulan April ini nanti ada program dari WhatsApp, yaitu adanya registrasi gugus depan. Ada pemutihan istilahnya. Nah, monggo kalau ada sekolah-sekolah yang merger sekaligus dalam bulan April ini, sekaligus monggo semua gugus depan yang merger mengajukan gugus depan mana yang dipakai. Saya kira itu, Kak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bunda mau menambahkan? Nggih, matur mbah nuwun Kak Eko dan Kak Solikin. Itu sudah terjawab tentang adanya bagaimana untuk mengajukan nomor gudeg. Dan di sini juga ada beberapa pertanyaan, yaitu dari Kak Heri. Terima kasih Kak Heri untuk masukannya. Jadi kalaulah itu menjadi ekstrakurikuler dan menjadikan pertasi, sejujurnya ada banyak lomba. Matur mbah nuwun Kak, kebetulan walaupun dalam puasa besok kami juga akan membahas tentang revisi program, tapi juga ada kabar gembira yang perlu saya sampaikan. Mohon doanya kepada kakak semuanya. Insya Allah tidak lama lagi di belakang WhatsApp akan dibangun untuk kegiatan-kegiatan pramuka agar bisa lebih maksimal lagi. Mohon doanya semoga bisa segera ada peletakan batu pertama. Mudah-mudahan seperti itu nanti kita undang Kak.
itu kabar gembira. Jadi apa yang usulan nanti banyak lomba dan yang mudah-mudahan bisa baik dari tingkat darat maupun tingkat warga bisa dilaksanakan sesuai dengan adanya pertasi tadi. Matur nuwun Kak Eri atas masukannya, luar biasa, beliau juga memakai baju pramuka. Matur nuwun sangat Kak Eri. Dan juga ada pertanyaan yaitu tadi dari Kak Muasaa, ini seharusnya kepada Kak Askaroni, tapi insya Allah nanti kami sampaikan Kak Muasaa, matur nuwun, pertanyaannya juga bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan dengan permasalahan yang sama, bagaimana dengan pembina yang lama dan menggantikan yang baru itu sangat sulit dengan dispendik, tapi kalau hanya satu nggak akan mampu atau tidak bisa maksimal. Jadi matur nuwun, nanti kami akan sampaikan supaya dengan tatap muka ini, dengan berbulikannya ini ya juga harus disesuaikan dengan adanya pembina dan supaya bisa dipermudah pembina-pembina untuk menggantikan yang lama. Matur nuwun untuk Kak Muasaa. Dan juga ada pertanyaan, KMD apa hanya untuk kepala sekolah atau bisa guru? Di dalam KMD, lah ini biar Kak Bambang atau Kak Mul yang menjawab, kepala sekolah atau guru atau gimana biar secara detail ini monggo Kak Bambang Dinawasa sama Kak Pusdik juga ada di sini, monggo. Monggo Kak. Baik, kakak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat dan program-program yang sudah kita siapkan bisa dilaksanakan dengan baik. Baik, langsung saja terkait dengan KMD yang ditanyakan. Program KMD di Kuartap sudah beberapa kali dilaksanakan dan pelaksanaannya terkait dengan peserta itu sesuai dengan pertanyaan. Jadi tidak dikhususkan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, namun pesertanya juga dari para Bapak Ibu Guru atau pembina. Dan juga ada unsur dari PRT yang di sana sudah Pandega. Seperti itu. Dan insya Allah di bulan Mei ini nanti dalam waktu dekat akan juga ada KMD, tetapi kemungkinan Pusdik dan Binawasa memberikan prioritas kepada yang akan mengambil kursus yang disiaga dan penegak Pandega. Monggo para Bapak, Ibu, Kamabigus atau Kepala Sekolah yang akan mengikuti KMD yang nanti insya Allah pendanaannya dari dinas atau dari Dispora insya Allah bulan Mei akan dilaksanakan dan kemungkinan nanti pesertanya akan diwakili dari masing-masing kuaran. Itu jadi pesertanya adalah terbatas. Okay. Tetapi juga nanti insya Allah warga bersama Pusdik akan memprogramkan kegiatan yang sama tapi sifatnya mandiri. Nah itu monggo. Nah, jadi kalau misalnya khusus nanti mungkin para Kamabikus atau Bapak Ibu Kepala Sekolah ingin mengadakan spesial sendiri, akan kami mediatori dan kami fasilitasi lewat lembaga Kuarti Cabang. Saya rasa demikian Bapak Ibu, para kepala sekolah ataupun para pembina. Sekian, mungkin mau ditambahkan Kak Bambang? Cukup mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terjawab ya terkait dengan peserta KMD. Ya, sudah cukup jelas dan gamblang tadi sudah dijawab sama Kak Mulyono selaku Kapusdiklat Warcap Kota Surabaya. Masih ada yang rasain dari Kak Jai. Monggo dipersilakan Kak Jai. Catatan lagi nanti tak jawab. Monggo Kak Jai. Mohon izin namanya kakak-kakak pelatih dan dari S1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tidak banyak yang akan kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan
rencana PTM yang namanya PTM normal benar-benar normal. Jadi aturan, jadi tidak ada aturan apa jam aja. Karena selama ini pembina pramuka khususnya itu harus bergesekan jamnya dengan mata pelajaran yang ada di sini. Jadi harapannya di sini normal adalah yang benar-benar normal. Jadi mohon kapan itu bisa dilaksanakan, kami jujur kami ini sudah dengan kegiatan dengan yang namanya karena sudah banyak yang life skill-nya adik-adik yang harusnya menjadi hak atau mereka sudah banyak yang terhilangkan gitu loh. Jadi makanya harapannya adalah normal adalah yang benar-benar normal, tapi tetap kita melaksanakan protokol kesehatan. Jadi jamnya tidak dikurangi, dikembalikan dari awal semula ketika sebelum pandemi. Itu saja harapan kami di sini. Jadi mohon dari pihak yang terkait atau kuartir cabang Kota Surabaya benar-benar bisa mengawal harapan daripada untuk kegiatan kita ini mencerdaskan kehidupan. Itu saja kakak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf, dan salam pramuka dan salam kangen buat teman-teman semuanya yang ada di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat J, semangat J. Semangat. Dipersilakan ya. Bagaimana dengan pelaksanaan tadi prasiaga ya? Apakah bisa direalisasikan 3R? Insya Allah bisa Kak. Nanti koordinasi dengan warangnya. Insya Allah tetap akan disosialisasikan. Berikutnya adalah Kak Jeno Inasari. Monggo dipersilakan dibuka bukunya Kak. Kak Jeno, monggo dipersilakan. Assalamualaikum, salam pramuka Bunda. Mohon izin mau menanyakan masalah pendirian gugus depan. Apakah dikenakan biaya atau gimana? Masalah Japres itu untuk Surabaya aja atau Sidoarjo, se-Jawa Timur atau hanya di Surabaya saja? Terus untuk Pangkalan, jumlah pembinanya itu berapa? Masing-masing Pangkalan itu aja Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tadi terkait dengan Japres. Maksudnya Japres tentang kepramukaan begitu kan? Itu khusus untuk wilayah Surabaya atau bisa Sidoarjo. Yang kedua tadi kait apa? Yang kedua Kak. Yang kedua apa tadi Kak Deno? Satu Pangkalan ada berapa pembina? Satu Pangkalan ada berapa pembina? Nanti akan disampaikan. Sepertinya menyesuaikan didiknya. Nanti akan dijawab Kak. Satu lagi pertanyaan, monggo Kak. Satu lagi. Tidak adakah pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, baiklah kami jawab terlebih dahulu. Monggo yang pertama. Pertanyaan yang pertama Bunda Mariam yang menjawab. Silakan Bunda. Matur nuwun sambil menambahkan tadi untuk KMD tadi sudah terjawab oleh Kak Mul. Jika ada pertanyaan lagi yang sehubungan dengan ini KPD, biar yang beliaunya yang menjawab sesuai itu porsinya, karena beliaunya sudah yang kami jawab yaitu tentang apakah ini eskul ya, norma tatap muka dari Kak Jai. Insya Allah Kak tadi masukan
Suaranya putus-putus. Mohon maaf, ini yang kakak mudah-mudahan nggak salah ya. Mengawal kegiatan dan jam yang tidak dikurangi. Untuk mengawal itu dengan adanya tatap muka mohon untuk diteruskan. Itu nggih Kak, kurang lebih gitu nggih. Putus. Insya Allah tadi yang selesai pertanyaan yang sama, kami akan dengan tata pembelajaran sudah 100%, bagaimana dengan reguler. Insya Allah Kak tetap nanti akan tertimbulkan semua yang pertanyaan sini, apa yang menjadi himbauan, begitu juga dengan tadi pembina berapa, gitu ya. Tadi juga sudah oleh Kak Eko. Yang hubungan dengan ini saya Kak Roni juga ada kegiatan yang lain, Pak Sasa juga. Kami jawab juga insya Allah Kak nanti supaya ada komunikasi dengan Buarang, ya insya Allah dengan nanti kami jawab selain daripada saya menunggu jawaban kepastian supaya kami tidak salah langkah karena kontrak kita dengan Dispendik, kami akan sepatutnya harus mana langkah yang baik. Nah, satu itu, kedua juga tentang adanya pembina jumlah pembina tadi sudah nih untuk prestasi. Nah, di sini juga ada Kak Minto. Nah, nanti Kak Minto juga kalau bicara sama yang sesuai tupoksinya ini hasil yang akan maksimal. Saya matur nuwun ini yang luar biasa masukan untuk tadi ada Kak Mul. Nggih. Monggo Kak Mun apa Kak Bambang juga prestasi ada Kak Darminto dan ada nanti tentang luaran nanti ada Kak Satrio. Biar semuanya juga punya peran dan punya tanggung jawab. Begitu ya Kak. Monggo Kak Mun kalau S1 tadi mana pertanyaannya apakah belum S1 bisa mengikuti? Oke, semuanya Bapak Ibu menghormati yang sangat bagus. Jadi semoga ke depan warga Surabaya semakin bagus terkait dengan KPD. Tentunya jenjang setelah para pembina di kursus kepelatihan itu memang jenjang itu spesial. Itu harusnya karena tidak semua Oke, baik. Ulang lagi terkait dengan syarat KPD tadi nggih, singkat saja. Jadi Warcap Surabaya pernah memang kita mengadakan syarat bahwa yang harus ke jenjang pelatih harus sudah S1. Itu artinya kita selangkah lebih baik untuk laksana. Namun kalau kita lihat di peraturan memang tidak ada. Nah, sekarang berlaku bagaimana? Ya kita mengikuti aturan saja. Monggo, ketika kakak mungkin ada keinginan untuk jadi pelatih dan kami di Pusdik dan di Binawasa menurut kami kriteria itu cocok kepada kakak, mengapa tidak begitu nggih? Yang kedua tadi pertanyaan dari Kak Deno, Bu Deno tadi, rasio pembina dan peserta. Jadi sekali lagi gerakan pramuka ini sudah jauh terkait dengan rasio pembina dan peserta didik itu sudah mengawali model pendidikan yang sangat luar biasa bagus. Ya, jadi satu perindukan siaga yang terdiri dari 4 barung itu pembinanya harus 4. Satu pasukan pembinanya 3, 1 pembina inti dan 2 pembantu pembina. Ya, sekarang kalau kita melihat dari situasi dan kondisi di masing-masing sekarang yang terjadi, kegiatan di sekolah kita pramuka ini kan kelihatannya kegiatannya massal. Nah ini yang nanti kita perlu bicarakan bersama terkait dengan kondisi lain-lain, terkait dengan kebijakan pemerintah kan begitu, pemerintah Surabaya maksudnya. Jadi mungkin dibatasi satu sekolah itu harus sekian hanya pembina. Nah ini sudah kalau kita ngomong lebih dalam itu sudah tidak pas dengan model pendidikan pramuka yang sebenarnya. Oleh karena itu mohon mari kita bicarakan bersama terkait kebijakan ini dengan Kamahbigus yang harus
mengajukan pembina mungkin lebih. Kalau kita lihat jumlah katakanlah peserta didiknya di sekolah kakak misalnya yang siaga saja ada 200. Nah, mestinya rasionya harus ada 4 kali 5, berarti kan harus ada berapa kan begitu. Nah, sekarang idealnya saja katakanlah kalau kelas 1 berapa rombel, kalau pembinanya 1 coba bayangkan, kan itu bisa dilogika seperti itu. Jadi monggo kita sikapi dengan bijak bahwa rasio pembina dan peserta ini ibarat kita mengajar satu kelas itu satu guru kan minimal megang kan satu kelas ada yang 40 atau kurang kan begitu. Ya seperti itu. Jadi kalau di pramuka ini kadangkala ada memang pembina yang mengeluh ke Pusdik, Kak di ekstra pramuka itu kami borongan. Padahal sama-sama mendapatkan intensif dari pemerintah itu sama dengan ekskul yang lain yang jumlahnya sangat minim seperti itu. Nah untuk itu mari kita bicarakan bersama terkait dengan rasio, terkait dengan kita ke depan mutu pendidikan pramuka itu sendiri seperti itu. Saya rasa itu nanti lebih lanjut akan kita komunikasikan dengan para kakwaran dan dinas terkait tentunya begitu. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Mul atas pencerahannya. Mungkin terkait dengan jalur prestasi akan disampaikan atau dijawab oleh Kak Sudarminto. Kepada Kak Sudarminto, silakan. Monggo Kak. Jadi untuk sementara kakak-kakak terkait dengan pembina yang ada di sesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing dan itu bisa dibicarakan secara adat dengan Kamabikdus. Terkait dengan bagaimana, pasti kita tidak akan lepas dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Ngeten nggih, karena Kak Darminto sudah siap, monggo Kak Darminto dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak yang saya hormati, terkait dengan jalur prestasi, apakah berlaku juga untuk Jawa Timur? Tadi pertanyaannya begitu kan? Nah, Sidoarjo kan ya, jadi kami tidak punya kapasitas untuk menjawab yang Jawa Timur, tetapi yang jelas untuk SD SMP itu Kota Surabaya sudah melakukan koordinasi dengan Dispendik. Jadi kalau kota lain saya kurang tahu. Tapi terkait dengan yang tindak lanjut dari SMP ke SMA, kita sudah juga terjalin komunikasi dengan dinas provinsi, dalam hal ini cabang dinas. Nah, cabang dinas Surabaya itu kan juga membawai cabang dinas Sidoarjo. Nah, kalau nanti koordinasi kita dengan cabang dinas Surabaya sudah goal, otomatis mestinya Sidoarjo ya bisa, dan juga mungkin Jawa Timur. Karena kan kalau provinsi SMA itu kan dari setatnya kan dari SMP. Nah, kalau itu diberlakukan, tentunya kalau Surabaya nanti koordinasinya sudah berhasil, pasti ya tentu berlaku untuk Jawa Timur untuk yang SMP masuk ke SMA. Tapi yang untuk SD masuk SMP itu sementara kita bisa jawab yang untuk Warcap Kota Surabaya saja. Karena daerah lain apakah melakukan koordinasi seperti itu kan kita juga kurang tahu. Tetapi kalau yang SMP masuk ke SMA nanti kita sedang proses koordinasi, seluruh Jawa Timur pasti berlaku. SMA itu kan kewenangan provinsi dalam hal ini untuk penyelenggaraan PPDB-nya. Saya rasa itu mungkin kakak-kakak. Kalau ada yang ditanyakan lagi silahkan. Saya Pak, tanya Kak. Dari siapa Kak? Dari Kak Lamidi. Dari Kak Lamidi. Dari Pangkalan SDN Komplek Kenjeran 2. Oh nggih Kak, mungkin ini saya batasi nggih karena sudah pukul 5, jadi hanya 2 pertanyaan saja nggih Kak nggih. Dari Kak Lamidi 1, kemudian ada pertanyaan dari Rumcat 1. Nggih, monggo Kak Lamidi, dipersilakan. Terima kasih Kak. Sebetulnya di dalam kegiatan pramuka ini saya sangat setuju dengan kondisi yang normal, betul-betul normal. Tapi apakah bisa di pangkalan saya itu minta dikirimi pembina gitu loh. Sebab kasihan pembina saya itu ada 2, PA 1, P1.
Nah, kalau penggalang itu kalau sudah penggalangnya pelatihan kelas 4, 5, 6. Pembinanya cuma 1. Kasihan saya melihatnya. Nah, mohon dengan hormat mungkin kakak bisa mengirim atau memberikan pembina pada pangkalan di SD kami. Hanya itu aja. Terima kasih. Yang sangat luar biasa. Mungkin pertanyaan Kak Lamidi itu akan memberikan contoh pertanyaan-pertanyaan dari kuaran-kuaran yang lain. Nggih, Kak, pada prinsipnya kami dari Kuarcap Kota Surabaya mohon izin membantu menjawab, Bunda. Dengan senang hati kalau mau mengirim pembina. Kita di sini mungkin stok pembina cukup banyak. Itu nggih Kak Mul nggih, dari jalan KMD. Cuman permasalahannya nanti kalau sudah kita kirim ke pangkalan gudeg kakak-kakak, siapakah yang akan mengganti transportnya gitu kan? Nah ya itu. Nggih Kak, nggih. Betul Kak. Jadi kita mengikuti aturan dan proseduralnya nggih kakak-kakak, karena membina ekstrakurikuler dari masing-masing satuan pendidikan itu kan harus masuk di SKPBM. Jadi harus kita ajukan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Andai kata nanti kita sambil menunggu waktu kakak-kakak, karena kita baru mulai dan menyesuaikan PTM 100%, insya Allah pasti nanti akan terjawab itu juga oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kalau memang kita sudah benar-benar kondisinya normal, mungkin kakak-kakak juga akan bisa mengajukan tenaga pelatih atau pembina ekstrakurikuler. Nanti nggih Kak Lamidi nggih, mohon kesabarannya nggih Kak. Ya. Kemudian salam pramuka Kak Mul. Saya Kak Lamidi. Terima kasih. Oke, mungkin ada tambahan dari Bunda Mariam. Silakan. Untuk menambahkan tadi sudah saya sampaikan, karena ini sudah mulai tatap muka dengan banyaknya pelatih atau pembina yang banyak merangkap, makanya itu kami mohon partisipasinya untuk mengikuti kursus-kursus apa itu yang ada di dalam pramukaan, yaitu KMD, KML atau yang lainnya. Untuk skill itu juga dipunyai dalam setiap guru yang menghantar Garuda yang tadi saya sampaikan. Jadi untuk yang tadi disampaikan, pertanyaan Kak Lamidi ini bisa juga menjadi pertanyaan dari kakak yang lain. Nah, insya Allah Kak, tadi sudah saya sampaikan untuk register, untuk pembina atau pelatih, supaya kami berapa sih jumlah pelatih yang di Surabaya. Maka mohon kerja terulang yang ada di sini, karena ikuti sama sekali KMD atau KML atau kursus di dalam kepramukaan, tapi dia mengaku sebagai pembina pelatih. Itu pernah terjadi. Maka saya bekerja sama dengan Dispendik, mohon untuk yang membina pramuka, itu ada KMD atau ada register ulang. Selain daripada kita mempunyai dan tahu berapa jumlah pelatih tadi, juga yang ditanyakan Kak Lamidi tadi, kami punya daftar. Jadi kalau ada sekolah-sekolah atau Gusdepan yang sekiranya kurang pembina atau pelatih, mohon maaf bukan kami mengirim karena kami nggak tahu mana yang membutuhkan, tapi kakak mengajukan ke kami karena memang kesulitan pembina atau pelatih. Insya Allah monggo mengajukan ke Kuarcap, nanti kami akan sampaikan karena kami sedikit mempunyai belum lengkap. Jadi gitu nggak Kak? Tapi tadi ada pertanyaan, mohon kepada Kak Bambang untuk menjawab, yaitu tentang P3K. Monggo Kak Bambang, ngapunten Kak, karena waktu. Oh, mohon maaf sebelum Kak Bambang menjawab, tadi ada pertanyaan takut nanti tidak terjawab. Bolehkah kegiatan prasiaga bisa dilakukan, prasiaga dan siaga? Monggo kakak, pendidikan sedini mungkin kita berikan kepada anak didik kita, kepada adik kita, itu sudah bisa dilakukan kakak. Karena kami sendiri di Kuarcap juga akan mengadakan yaitu kegiatan, mohon maaf, enggak, ini ada gelar kreativitas, prasiaga dan siaga, insya Allah nanti di bulan Mei. Jadi bulan Mei nanti kami ada gelar kreativitas. Ya. Jadi tadi ada pertanyaan
boleh, monggo dilanjut Kak, monggo dilakukan. Matur nuwun, monggo Kak Terima kasih. Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pembina yang diangkat P3K di luar kota, apakah bisa masih membina di Surabaya? Saya kira kalau itu nggak ada masalah sepanjang yang bersangkutan adalah ber-KTP Surabaya. Karena sekarang ini rupanya sudah diberlakukan seperti itu. Tetapi konsekuensinya kalau diangkat di luar kota Surabaya, di mana gitu. Kalau mungkin di Madiun kan juga mungkin nggak akan bisa, bisanya hanya hari Minggu. Jadi ini saya kira nggak ada masalah. Kalau misalnya diangkat di luar kota, Sidoarjo atau Gresik, mungkin nggak ada masalah. Karena ada teman pelatih kita, yaitu Kak Muhammad Talha, itu juga diangkat di Jombang. Tapi karena domisili di Surabaya, yang bersangkutan masih tetap menjadi warga Surabaya dan melatih di beberapa sekolah, bahkan masih menjadi anggota KOR pelatih. Saya kira itu Kak, terima kasih. Oke, matur nuwun Kak Bambang, sedikit pencerahannya untuk pertanyaan dari kakak-kakak semuanya. Sebelumnya, apabila masih ada unek-unek di hati yang belum tersampaikan, mengingat waktu sudah cukup sore menjelang mau adzan maghrib, mohon izin kami akan menutup kegiatan sosialisasi tentang program kepramukaan. Yang terkait dengan pertanyaan kakak-kakak yang kurang puas atau penjelasannya, insya Allah nanti mungkin kakak-kakak bisa berkomunikasi dengan Kuarcap. Senyampang itu terkait dengan program yang ada di Kuarcap. Terkait dengan program atau dengan Dinas Pendidikan, insya Allah nanti kami akan menyampaikan juga kepada Kak Syahroni, selaku Bapak kita juga dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Begitu nggih kakak-kakak? Karena nggih Bunda, ada yang ada sedikit tambahan dari Bunda. Belum ditutup, kami menyampaikan ribuan terima kasih kepada kakak yang begitu luar biasa, begitu semangat. Semoga pertemuan ini membawa manfaat, dan saya juga mohon kepada kakak semuanya, setiap ada kegiatan kepramukaan, mohon diinfokan ke Kuarcap supaya kami menginfokan ke IG kami, supaya pramuka lebih giat lagi, supaya bahwa kita di Surabaya ini luar biasa. Kalau tidak kita yang menjaga, siapa lagi kota metropolis Surabaya ini. Jadi kita punya tanggung jawab yang sama, mengantarkan adik-adik kita, menjaga dengan situasi yang luar biasa pengaruhnya, kita benteng ya adik-adik kita dengan padatnya kegiatan Kuarcap. Sekali lagi saya matur mbah nuwun kepada kakak yang begitu luar biasa. Saya atas nama Kuarcap menyampaikan ribuan terima kasih, dan jangan lupa kurang beberapa hari lagi memasuki bulan Ramadan. Saya menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bina dengan sehat. Dan jumpa di Ramadan berikutnya. Dan jumpa di kegiatan-kegiatan pramuka di Kuarcap. Sekali lagi matur mbah nuwun. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kakak-kakak semuanya, demikian tadi penutup prakata dari Bunda Mariam selaku Ketua Harian Kuarcap Kota Surabaya. Sebelum dan sesudahnya kami mengaturkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatannya kakak-kakak bisa hadir di room Zoom ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dari kepramukaan. Saya selaku pembawa acara Eko Widayani mohon maaf yang sebesar-besarnya apa kurang berkenan di hati kakak-kakak. Sekali lagi mohon undur diri sebelum nang royal dan bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. ndang mesisan Keluarga besar Mama pengurus ndelok Kuarcap. sepatu mesisan ireng nang gone kuwi wis ono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok delek mending aku